Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dian Sudawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar ekonomi kelas 11 bab kedua tentang pertumbuhan ekonomi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. KD 4.2 menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, dan dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Kita langsung ke pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Atau pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatnya output per kapita. Dan yang ketiga, adanya perubahan pada sektor ekonomi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Yang kedua, sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, jika tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya, hasilnya negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor barang mentahnya dari luar negeri sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak faktor-faktor dalam negeri yang ternyata lebih mahal sehingga membuat permintaannya menjadi menurun. Faktor yang ketiga adalah kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien.
Yang keempat, tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasak bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Dan yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Pertama, teori pertumbuhan klasik. Kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk seperti kewirausahaan dan investasi. Yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi, teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Untuk lebih jelasnya, simak slide berikutnya ya. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Principles and Causes of Growth of Nations menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pertumbuhan gross domestic product, yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk, dan yang ketiga, adanya sistem persaingan bebas. Menurut David Ricardo, teorinya The Law of Diminishing Returns, yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh yang pertama sumber daya alam yang terbatas, kedua jumlah penduduk yang selalu berkembang, yang ketiga kemajuan teknologi, dan yang keempat sektor pertanian yang dominan. Sedangkan tokoh teori klasik yang terakhir menurut Thomas Robert Malthus, teori pertumbuhan penduduk yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur dan pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja menjadi sangat murah dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama, menurut tokoh Roy Forbes Harrod dan F.C. Domar, ini adalah 2 tokoh ya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penambahan modal yang akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya menaikkan pendapatan nasional. Tokoh yang kedua, menurut Sam Peter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan teori neoklasik menurut tokoh Robert Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yaitu sumber daya manusia, yang kedua akumulasi modal, dan yang ketiga teknologi modern. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Ada 5 tokoh yang menyatakan teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama, Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang
pertama, tahap masa berburu dan mengembara. Yang kedua, masa berternak dan bertani. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan tangan. Dan yang keempat, masa kerajinan industri dan perniagaan. Tokoh yang kedua, Werner Sombart. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Yang kedua, zaman kerajinan dan pertumbuhan. Dan yang ketiga, zaman kapitalis. Menurut tokoh Wittmann Rostow, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap pralepas landas. Yang ketiga, tahap menuju kedewasaan. Dan yang keempat, tahap konsumsi tinggi. Tokoh keempat dalam teori pertumbuhan ekonomi historis adalah Bruno Hildebrand. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu yang pertama, masa tukar-menukar barang atau disebut dengan barter. Yang kedua, masa tukar-menukar dengan uang, yaitu masa jual-beli. Dan yang ketiga adalah masa tukar-menukar dengan kredit. Dan yang terakhir, tokoh teori historis adalah Karl Schurter. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap rumah tangga tertutup. Yang kedua, rumah tangga kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa. Dan yang keempat, rumah tangga dunia. Laju pertumbuhan ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menghitung PDB-T dikurang PDB-T dikurang 1 dibagi PDB-T kurang 1 dikali 100%, di mana PDB-T itu adalah pendapatan nasional tahun T atau tahun sekarang, tahun yang akan dicari nilainya. Dan PDB-T dikurang 1 adalah pendapatan nasional tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal, di mana soalnya itu adalah PDB negara X pada tahun 2016 sebesar 40 miliar, tahun 2017 43,2 miliar, dan tahun 2018 sebesar 42 miliar. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X untuk tahun 2017, maka yang dicarinya itu adalah tahun 2017 ya. Kita perhatikan. Tahun 2017. Penyelesaiannya adalah kita masukkan ke dalam rumus, di mana PDB yang dihitung adalah 2017 dikurang PDB tahun sebelumnya adalah 2016 dibagi PDB tahun 2016 dikali 100%. Nah, PDB 2017-nya itu adalah 43,2 miliar dikurangi PDB tahun 2016-nya adalah 40 miliar dikurangi pembaginya itu adalah PDB tahun sebelumnya yang 2016 sebesar 40 miliar. Maka 43,2 miliar dikurangi 40 miliar hasilnya 3,2 miliar dibagi 40 miliar dikali 100%. Maka laju pertumbuhan ekonomi negara X untuk tahun 2017 sebesar 8%. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.